Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan menjadi sorotan nasional. Hutan-hutan yang sebelumnya sunyi mulai dipenuhi aktivitas manusia. Alat berat yang meraung, pekerja yang hilir mudik, dan lampu-lampu besar yang menerangi malam. Namun di balik gemerlap ambisi pembangunan itu, terselip kisah-kisah yang sulit dijelaskan oleh logika. Herman adalah salah satu pekerja yang ditugaskan sebagai petugas patroli malam. Tugasnya adalah memastikan keamanan di lokasi proyek, memeriksa jalur alat berat, dan memastikan tidak ada gangguan di sekitar area kerja. Ia adalah pria yang tangguh dan dikenal tidak mudah takut. Bertahun-tahun bekerja di medan berat telah mengasah mentalnya. Namun pada suatu malam di tengah hutan Kalimantan, ia mengalami sesuatu yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Di suatu malam, Herman berjalan menyusuri jalur proyek dengan senter di tangan dan radio komunikasi di pinggangnya. Hutan di sekitar terlihat sangat gelap, hanya diterangi oleh sinar kecil dari bintang-bintang yang tertutup awan tipis. Di tengah perjalanan, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Suara binatang malam yang biasanya ramai tiba-tiba menghilang. Tidak ada suara jangkrik, burung malam, atau gesekan ranting. Udara di sekitarnya mendadak terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Saat itulah ia melihat cahaya kecil di kejauhan. Awalnya ia mengira itu adalah lampu salah satu kendaraan proyek yang tertinggal. Namun ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari sebuah kampung kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kampung itu tampak seperti perkampungan tradisional dengan rumah-rumah kayu sederhana yang berjajar rapi. Cahaya lampu minyak menerangi setiap rumah, memberikan kesan hangat. Namun aneh, kampung itu berada di tengah kegelapan hutan. Di tengah kampung, ada sebuah lapangan kecil yang dikelilingi beberapa pohon besar. Herman berdiri terpaku. Ia merasa tidak pernah mendengar adanya perkampungan di sekitar lokasi proyek. Jalur patroli yang ia lalui adalah area yang sudah dipetakan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Namun kampung ini tampak nyata di depan matanya. Penduduk kampung terlihat berkumpul di lapangan, berdiri dalam keheningan. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang tampak kuno, seperti dari masa lampau. Namun yang membuat Herman merinding adalah wajah-wajah itu pucat seperti tidak pernah terkena sinar matahari, dengan mata kosong yang menatap tanpa ekspresi. Herman tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa tubuhnya seolah-olah terkunci, tidak bisa bergerak. Di tengah rasa takut yang mulai merayapi pikirannya, ia memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Herman berbalik dan berjalan cepat menuju arah semula. Namun jalan yang sebelumnya ia lalui tampak berbeda. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih rapat, dan jalur tanah yang biasa ia kenali kini terlihat asing. Udara semakin dingin, dan langkah kakinya terasa sangat berat. Dalam perjalanan, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Bisikan-bisikan lirih terdengar dari balik pepohonan, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Sesekali ia merasa seperti ada bayangan yang melintas di pinggir pandangannya. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa.
Setelah berjalan selama lebih dari 1 jam, ia akhirnya melihat lampu dari lokasi proyek. Dengan napas yang tersengal dan keringat dingin yang membasahi tubuhnya, ia segera melapor kepada rekan-rekannya apa yang ia alami selama patroli. Namun cerita yang ia sampaikan hanya dianggap sebagai imajinasi akibat kelelahan. Keesokan paginya, Herman memutuskan untuk kembali ke lokasi itu bersama beberapa rekan kerjanya, membuktikan apa yang ia lihat semalam benar-benar sesuatu yang nyata. Mereka berjalan menyusuri jalur yang sama, tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kampung yang ia lihat. Yang mereka temukan hanyalah hutan belantara dengan pepohonan lebat. Tetapi di sekitar area itu mereka menemukan sesuatu yang aneh. Ada jejak kaki kecil yang mengarah ke dalam hutan. Jejak itu tampak seperti milik anak-anak, tetapi berhenti tiba-tiba di sebuah titik. Seolah-olah pemilik jejak itu menghilang begitu saja. Rekan-rekannya mencoba memberi penjelasan yang logis. Jejak itu seperti jejak binatang atau fenomena alam. Tetapi Herman tahu apa yang ia lihat semalam bukanlah hal biasa. Kampung itu terlihat nyata, tetapi keberadaannya kini seperti ditelan bumi. Setelah kejadian itu, Herman merasa ada yang berbeda. Setiap kali ia bertugas malam, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan hutan. Suara bisikan yang pernah ia dengar kini sering muncul. Kemudian cerita tentang kampung gaib itu menyebar di antara para pekerja. Banyak yang mengaitkannya dengan keberadaan dunia gaib yang terusik oleh proyek pembangunan besar-besaran di Kalimantan. Ada pula yang percaya bahwa kampung itu adalah tempat tinggal makhluk halus yang menjaga hutan. Herman akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan kembali ke kampung halamannya. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam hidupnya. Hingga kini, ia masih sering terbangun di malam hari dengan bayangan kampung misterius itu di pikirannya. Kisah Herman menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa hutan Kalimantan tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga misteri yang sulit dijelaskan. Di tengah ambisi manusia untuk membangun peradaban baru, ada kekuatan-kekuatan lama yang tetap harus dihormati. Sebuah pelajaran bahwa tidak semua yang ada di dunia ini dapat dikuasai atau dimengerti oleh manusia.